Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya di dalam hidup kita sepanjang hari yang kita lalui. Tuhan menyertai setiap hidup kita, mencukupkan setiap keperluan kita, bahkan memberikan napas kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita agungkan Dia. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Engkau sungguh hebat, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Setiap perbuatanmu bagi kami Bapa adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kita akan masuk dalam doa masuk kita. Berfirmanlah kepada aku ya Tuhan. Berfirmanlah kepada aku ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk Engkau. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur pada saat hari ini. Karena kebaikan Tuhan kita boleh dipersatukan di ruang Maha Kudus ini. Kita akan boleh menyerahkan setiap rangkaian ibadah di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh turut campur tangan, bekerja di tempat ini, boleh memenuhi bait kudusnya ini, bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Kita nanti akan boleh berdoa yang dibawakan oleh hambanya Bapak Par Hobas Atwi. Sebelumnya kita mau angkat pujian kepada Tuhan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan setiap hati kami, setiap hidup kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Biarlah hati kami selalu boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Kita lagi pujian yang lebih sungguh lagi. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengerti
Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa kita kepada Bapa kita di surga, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Haleluya Tuhan. Pada hari ini Kau rawat mereka yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Apapun pergumulan keluarga, ekonomi, Engkau tahu Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau rawat pada hari ini Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami orang beriman, kami percaya, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Walaupun dunia tidak memihak kami Tuhan, Engkau tetap mengayomi kami Tuhan. Engkau tetap menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Engkau menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan pelayanan kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Engkau berkati WL sehingga berdoa Engkau berkati Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan lebih dahsyat Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Malaikat Tuhan bersorak-sorai menjaga kami di gereja ini Tuhan. Kami aman, kami bersuka cita pada hari ini Tuhan. Dan kami akan menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dari Bapak Gembala kami Kau pakai di mulutnya Tuhan. Kami akan menerima kebenaran. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita menerima berkat-berkat kesembuhan. Terima berkat kesembuhan. Terima berkat sukacita. Terima berkat kemenangan. Terima semuanya. Tidak satu pun tidak akan ditiadakan Tuhan. Dia akan menerima semuanya adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, inilah doa kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan gereja ini Tuhan. Di tengah-tengah kota Batam ini menjadi berkat, sumber segala-galanya Tuhan. Kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tiada mustahil Tuhan Yesus. Bagi-Mu tiada mustahil. Mujizat demi mujizat akan terjadi di tengah-tengah gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah di atas di segala-galanya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya rawatan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan boleh ada di tempat ini, boleh memenuhi setiap hati kita, setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan bersuka cita, kita tetap bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak, boleh memuji nama Tuhan. Hidup kembali terurus oleh kuasa Dia yang dulu. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, masakan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua hidupku padamu.
kami persilakan jemaat Tuhan untuk boleh duduk kembali. Dan kini saatnya kita akan boleh memberikan persembahan kita yang pertama. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kini saatnya bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kehidupan sepanjang hari yang kita lalui, bahkan minggu, biarlah kita saksikan di hadapan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, secara khusus di hadapan Tuhan. Kami persilakan nanti ruang dan tempat. Dan nanti juga sekaligus persembahan pujian pemuda-pemudi. Sebelumnya kita mengangkat pujian kepada Tuhan seperti yang kau ingini. Haleluya. Bukan dengan barang tanah kau membayar setiap dosaku, tapi dengan darah yang mahal Tuhan.
bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Dan noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 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 Persembahan dari Pemuda Pemudi kami persilahkan.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah pujian dari pemuda-pemudi. Kita percaya seperti pujiannya akan boleh bertambah setiap jiwa-jiwa, setiap pemuda-pemudi di tempat ini. Biarlah kita doakan selalu pemuda-pemudi ini supaya lebih diberkati Tuhan, lebih dipakai Tuhan lagi untuk boleh tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada lagi yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pujian sukacita kita dari bahasa Tapanuli, Marolok-olok Tondiki. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kini saatnya bagi kita untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta kita Elsie Mangansong, sekaligus juga mengakhiri setiap ibadah kita ini. Kita mengangkat pujian penyembahan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita sekaligus akan memberikan persembahan pembangunan untuk boleh pelayanan yang di tempat ini. Haleluya Yesus.
Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan melawat setiap kehidupan kami pada pagi siang hari ini. Sebab itu kami mau membuka hati kami supaya Engkau masuk dan bekerja melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah firman-Mu, bahkan urapilah kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sambut dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini dan boleh berkumpul untuk beribadah memuji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan 12. Demikian perkataan firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi orang pelarian dan pengembara di bumi." Puji Tuhan. Saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang persembahan yang diindahkan oleh Tuhan. Ada satu persembahan yang diindahkan dan ada satu persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Dua orang abang beradik dari satu ayah satu ibu dengan profesi yang berbeda. Kain dengan aktivitas dan seluruh kegiatannya, firman Tuhan katakan dia adalah seorang petani yang bekerja di ladang, yang menanam pohon-pohonan dan seluruh jenis tumbuh-tumbuhan. Sementara Habel berprofesi atau berkegiatan sehari-hari sebagai penggembala kambing domba.
Tentu Tuhan tidak pernah mempersoalkan. Dengan profesi yang berbeda sekalipun, itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Kita ada hari ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada mungkin seorang salesman, ada mungkin seorang buruh kasar, ada mungkin orang yang hanya sebatas ibu rumah tangga saja. Bahkan ada yang masih pelajar dan mungkin sambil bekerja. Itu tidak menjadi persoalan yang berarti itu tidak akan dipersoalkan oleh Tuhan. Nah, suatu ketika kedua orang ini bersamaan mempersembahkan dari hasil pekerjaan mereka masing-masing. Kain mempersembahkan dari hasil taninya, sementara Habel mempersembahkan dari ternak, dari kambing domba yang dia gembalakan. Tetapi saudara, ternyata ada satu persembahan yang ditolak oleh Allah. Tentu kedua orang ini berharap persembahan mereka sama-sama diterima oleh Tuhan. Kain, dikatakan firman Tuhan, persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tapi bukan hanya berbicara tentang persembahannya, tetapi diri Kain itu sendiri pun rupa-rupanya firman Tuhan katakan dia pun tidak diindahkan. Ya. Jadi ada dua yang ditolak oleh Tuhan. Orang atau pribadi yang mempersembahkan dan korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya persembahannya yang ditolak, tetapi orangnya pun ditolak oleh Tuhan. Ya. Nah, ini sangat menyakitkan hati daripada seorang Kain. Sangat menyakitkan hati daripada Kain. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Orangnya tidak diindahkan, barang yang dibawa berupa hasil pertaniannya pun tidak diindahkan oleh Tuhan. Tentu saudara ada yang tidak beres di dalamnya. Tentu ada sesuatu yang tidak disetujui oleh Tuhan. Ternyata mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak boleh asal jadi. Kalau bahasa Batak dibilang sanggatupa. Tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa asal jadi saja begitu. Mungkin Habel ketika melihat persembahan daripada abangnya, seolah-olah tidak ada yang kurang. Dan Habel tidak mau mencampuri itu. Habel tidak mau menghakimi persembahan itu. Habel tidak mau mengurusi persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Walaupun endingnya dia menjadi korban, menjadi kambing hitam akibat kemarahan daripada seorang Kain. Padahal tidak pernah diejek. Hore, persembahanku diterima, engkau tidak. Habel tidak mau menyinggung. Habel tidak mau membuat hati daripada abangnya yaitu Kain yang sudah marah supaya semakin marah. Dia tidak mau gara-garai. Dia tidak mau ejek, dia tidak mau cibir. Tetapi sekalipun dia tidak ganggu itu, tetapi abangnya mengganggu dia. Bahkan firman Tuhan katakan
dia dibunuh daripada Kain. Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Tetapi apakah berhenti hanya sebatas kepanasan hati yang diekspresikan lewat wajah yang muram? Karena kalau dalam hati mungkin kita tidak bisa tahu. Tapi kalau mukanya sudah muram, saya percaya orang biasa akan bisa melihat, wah sudah berubah mukanya. Berarti sudah ada sesuatu yang tidak semestinya atau tidak biasanya, ya. Firman Tuhan katakan, hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Ternyata tidak hanya sebatas di situ, saudara. Bahkan dikatakan Kain memukul Habel adiknya. Pukulan itu bukan hanya pukulan yang biasa, tetapi berujung dan berakhir kepada kematian. Dikatakan setelah dipukul, lalu Kain membunuh Habel. Setelah dibunuh, maka Tuhan Allah bertanya kepada Kain, ya. Dikatakan, saudaraku, pertanyaan Allah, di manakah adikmu? Habel jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Lanjut dosanya, yaitu dosa berdusta, berbohong kepada Allah. Dari satu persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan, bisa mengakibatkan banyak dosa yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Kain, akan melebar kemana-mana. Dan Habel pun tidak pernah menduga itu. Dan saya percaya bahkan Adam dan Hawa sekalipun sebagai orang tua mungkin tidak pernah memprediksi itu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil dari poin kebenaran firman Tuhan ini? Ternyata satu kegagalan manusia itu, ketika manusia itu ditolak, ketika manusia itu tidak diindahkan, ketika manusia itu tidak berterima di hadapan Allah, tidak jarang, ya, manusia itu akan menimbulkan banyak dosa. Allah tidak benci kepada Kain. Allah tidak menghukum Kain ketika persembahannya tidak diindahkan. Tetapi yang membuat Allah menjatuhkan murka dan penghukuman kepada Kain, karena dia terus semakin dia jauh dari Tuhan, dan semakin dia menimbulkan dosa-dosa yang berantai, sehingga Tuhan Allah tidak akan mentoleransi lagi dosa daripada Kain. Dan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, bahkan Kain itu diusir, ya. Ayat yang ke-11, apa hukuman Tuhan? Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Tidak tanggung-tanggung Allah menghukum Kain. Apa hukumannya? Kutuk, saudara. Kain dikutuk. Persoalan persembahan yang tidak berterima, yang seharusnya tidak sampai mendatangkan kutuk kepada Kain, dia diganjari oleh Tuhan dengan kutuk.
yang tidak bisa dicabut, yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa ditunda-tunda. Karena kutuk itu datangnya dari Tuhan. Ketika persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan masih mengasihi Kain. Sebenarnya Tuhan masih peduli kepada Kain. Sebenarnya Tuhan masih mengharap kelak Kain akan memperbaiki persembahan yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebenarnya Tuhan masih mengharapkan akan ada perbaikan-perbaikan. Dalam ayat yang ke-7, saudara bisa ikuti. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini berbicara nasihat, saudara. Hati-hati. Dosa mengintip di depan pintu. Pintu yang dimaksud berbicara tentang pintu hati kita. Di hatimu dosa sudah mengintip. Tuhan sudah memberi warning kepada Kain supaya Kain tidak terjebak kepada dosa yang lebih dalam. Bahkan saudara, dilanjutkan lagi, firman Tuhan katakan, ia sangat menggoda engkau. Iblis ingin memanfaatkan peluang itu. Peluang ketika iblis melihat kepanasan hati daripada Kain. Dan iblis selalu menggerogoti, menguasai hatinya. Dia sangat menggoda. Lalu apa dikatakan lagi, saudara kekasih? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ikuboima raja omu dirim. Engkau harus berkuasa atasnya, bukan sebaliknya. Ya. Iblis yang berkuasa atasmu, tetapi engkaulah yang harus berkuasa atas situasi dan kondisi kepanasan hatimu, kemuraman mukamu. Engkau harus bisa tetap mengontrol. Nah, kalau engkau lepas kontrol, kalau engkau tidak bisa berkuasa atas situasi kepanasan hatimu, kegelisahanmu, kegundagulanaanmu, maka terjadilah seperti yang dialami oleh Kain. Terjadilah. Dia merancang. Kalau istilah sekarang mungkin dikatakan itu pembunuh, perbuatan membunuh atau pembunuhan berencana. Karena berbeda kalau saya tabrak orang di jalan raya, tiba-tiba mati, saya pembunuh, tetapi itu tidak saya rencanakan. Mungkin karena rem saya belum, mungkin karena saya tidak melihat dia, tapi membunuh, dibawa dulu ke padang. Ayo kita ke padang dulu. Dia sudah rencanakan, sudah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah ada persoalan Kain dengan Habel, tetapi Habel menjadi korban keganasan daripada hati Kain yang sedang panas. Pertanyaannya, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Kira-kira kalau ada yang mau kasih pendapat, silakan.
Kenapa persembahan Kain itu tidak diterima? Saudara perhatikan dulu ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Kain beranggapan Tuhan itu setara dengan dia yang bisa dibohongi. Kain beranggapan Tuhan itu bisa dikelabui, bisa didustai. Padahal dia sedang ditanyai oleh Tuhan. Bukan manusia yang menanyai dia, tetapi Tuhan. Masih berbeda dengan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menanyai Adam dan Hawa, "Mengapa kalian bersembunyi? Kami malu, kami telanjang." "Dari mana kalian tahu kalian telanjang? Apakah kalian memakan buah yang melarang?" Mereka berterus terang. Perempuan itu berkata, "Ular itulah yang memperdaya aku." Adam berkata, "Perempuan inilah yang memberikan kepadaku, maka ku makan." Itu bentuk kejujuran. Tidak ada kebohongan di sana. Tetapi berbeda dengan Kain. Dia mencoba mendustai Allah. Dia mencoba membohongi, mengkelabui Allah. Artinya dia mungkin menganggap Allah itu selevel dengan dia. Tentu dari situ kita bisa menarik satu kesimpulan. Kemungkinan Kain beranggapan apapun bentuk persembahan yang kuberikan kepada Allah, walaupun mungkin persembahan itu hanya sebatas sekedar, daripada tidak mempersembahkan saja. Dia menganggap itu hanya sebatas formalitas saja. Kalau adiknya mempersembahkan, masa aku tidak? Di mana harga diriku? Sementara aku anak yang paling tua. Udahlah aku persembahkan. Pokoknya aku persembahkan sama aku. Asal-asalan saja pun terserahlah. Acak-acakan saja pun terserahlah. Asal jadilah. Sehingga Tuhan tidak menerima persembahan itu. Dan sekaligus Tuhan juga tidak menerima dan tidak mengindahkan Kain. Motivasinya tidak benar. Tidak ada penghormatan kepada Allah. Allah yang kudus, yang seharusnya penghormatan kepadanya lebih tinggi dari seluruh penghormatan kita kepada seluruh umat manusia. Siapa saja yang terhormat yang kita kenal di dunia ini, penghormatan kepada Allah harus melampaui dari semua itu. Udahlah, buatlah begini, nggak tahu gitu. Kegagalan kita terkadang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik. Asal-asalan. Kita tidak mau berusaha mempersembahkan yang terindah, yang termanis, yang spesial kepada Tuhan. Ketika orang Majus datang melihat Yesus yang sudah lahir, ada 3 persembahannya. Yang pertama, emas. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Kemenyan dan mur. Ketiga persembahan itu
Semua itu tidak ada yang murahan. Ketika mereka memberikan persembahan, tidak main-main, saudara. Jadi alasannya Kain ditolak atau tidak diindahkan karena dia tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekaligus Kain tidak mempersembahkan persembahannya berdasarkan imannya kepada Allah, tapi berdasarkan pengetahuan. Tidak tahu-tahu itu Tuhan. Tidak tahu-tahu. Makanya melakukan persembahan itu kita buat yang terbaik. Berbeda dengan Habel. Dikatakan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kalau dibilang yang sulung apa artinya? Yang pertama, number one. Jadi bukan yang kedua. Segala yang pertama pasti spesial. Ranking pertama pasti senang kan? Kalau diberikan guru kepada anak kita ranking pertama, anak kita senang, keluarga kita senang, semua orang senang. Kalau kita persembahkan bagian yang pertama untuk Tuhan, maka Tuhan senang. Saudara yang mempersembahkan pun senang. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun senang. Oleh karena kita melakukan persembahan yang sulung. Dan memang yang sulung itulah bagian daripada Tuhan. Yang sulung itulah bagian daripada Tuhan. Dalam Imamat pasal yang ketiga ayat 16 kita bisa baca, Imamat 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Yang dipersembahkan Habel tadi adalah anak sulung kambing dombanya dan lemak-lemaknya. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Lemak-lemak itulah bagian yang paling penting. Lemak dalam kata Ibrani kelef yang memiliki pengertian yang terbaik. Yang paling baik. Jadi Habel mempersembahkan yang terbaik. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-12. Keluaran 13 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Jadi sesuatu yang sulung, sesuatu yang paling utama atau yang pertama, yang paling besar, semua itu adalah bagi Tuhan. Kalau manusia berarti anak pertama,
Kalau hewan kambing domba anak pertama itu yang paling besar. Kalau dikatakan uang dalam dompet kita yang paling besar 100.000, itulah yang sulung sebenarnya. Saya tidak mau lebih dalam membahas tentang uang ini. Nanti lain pula pikiran jemaat Tuhan. Tapi itulah yang sulung. Dan itu milik Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan. Terkadang memang berat, saudara, untuk mempersembahkan bagian yang sulung itu kepada Tuhan Allah. Ketika Hana yang sudah sekian lama menunggu anak daripada kandungannya, bahkan dia melewati berbagai penderitaan, bahkan dia mampu janjikan kepada Tuhan, kalau Tuhan buka kandunganku, kau beri aku anak, maka anak itu akan kupersembahkan untuk bait sucimu. Dipersembahkan. Apa yang terjadi? Masih lahir lagi anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Jadi tambah lagi 5 lagi anak daripada Hana. Begitu juga Abraham. Sudah sekian lama mereka menunggu Ishak. Tetapi satu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkan Ishak itu bagiku. Karena memang Ishaklah anak yang sulung. Tapi dia tidak oleng, saudara. Sedikit pun dia tidak oleng. Betul-betul dia persembahkan. Akhirnya Tuhan gantikan dengan seekor domba yang tersangkut ya, semak belukar pada saat itu. Dan akhirnya Ishak boleh hidup dan berketurunan terus turun-temurun. Tuhan memberkati seperti janjinya, bagaikan pasir di tepi laut dan bagaikan bintang-bintang di langit. Secara manusia mungkin kita berpikir hanya satu anak Tuhan minta. Ya kalau sudah Tuhan minta, habis sudah. Ini pun sudah lama sekali kami bergumul untuk mendapatkan ini. Mempersembahkan yang sulung tentu akan mungkin ada pertimbangan dalam hati kita. Ada keberatan-keberatan hati kita. Dan itu tidak akan mungkin pernah bisa kita kerjakan kalau tidak dibarengi dengan iman yang bekerja di dalam hatimu. Ada dorongan iman yang memotivasi hidupmu untuk mengerjakan itu kepada Tuhan. Kalau dengan pikiran, dengan hitung-hitungan kalkulasi kita untung rugi, aduh Tuhan, saya percaya mungkin engkau akan mencoba tawar-menawar kepada Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, ketika kita persembahkan yang terbaik, itu akan bisa kita lakukan kalau dibarengi dengan iman. Betulkah Habil mempersembahkan anak yang sulung itu dari kambing dombanya dan lemak-lemaknya itu dibarengi dengan iman? Kita buka sebentar dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ibrani pasal 11 ayat 4, demikian firman Tuhan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Habil mempersembahkan persembahannya itu karena iman. Kalau tidak dengan iman, saya percaya tidak bisa. Mempersembahkan yang sulung itu sangat berat hati kita. Yang terbaik, termasuk duit di kocek kita, yang sulung yang terbesar, sangat susah. Tapi pernah kita berpikir Tuhan akan membalaskan itu berlipat kali ganda ketika kita mau dan berusaha untuk mencoba melakukan itu. Di ayat lain dikatakan firman Tuhan juga, dari hasil pertama penghasilanmu, pekerjaanmu, persembahkan kepada Tuhan. Gaji pertama kita. Mungkin orang akan berpikir ketika dia merantau, gaji pertamaku nanti akan kukirim dulu supaya ada diterima, dinikmati orang tua yang melahirkan saya. Tapi di ayat lain firman Tuhan katakan, persembahkanlah penghasilan pertamamu untuk Tuhan. Saya pun termasuk gagal melakukan itu. Saya akan berusaha untuk mengajarkan itu kepada anak-anak saya. Kalau nanti kalian bekerja dimanapun, kalau boleh gaji pertama berikan kepada Tuhan lewat gerejanya Tuhan, melalui hamba-hambanya Tuhan. Dimanapun engkau nanti beribadah, di daerah manapun, di gereja sidang manapun engkau beribadah, persembahkanlah itu. Dan jangan engkau kotak-katik, jangan engkau kurang-kurangi seperti Ananias dan Safira. Dan engkau akan melihat keberkatan Allah melampaui dari cara nalarmu berpikir, melampaui dari konsep dan rancangan yang engkau desain sedemikian rupa. Tuhan akan persiapkan berkat yang berlipat kali ganda, bahkan berkat yang terbaik. Seperti firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, dari 30 kali lipat menjadi 60 kali lipat. Itu berbicara tentang berkat berganda, kelipatan dari 30 menjadi 60. Seperti doa yang sering kita katakan, berkatilah berlipat kali ganda. Dari 60 kali menjadi 100 kali lipat. 100 nilai tertinggi. Tidak pernah ada 100,0. 100 nilai maksimal tertinggi, dan Allah akan limpahkan itu bagi kita. Kalau orang lain tidak mau menerima itu, engkau akan terima itu. Tetapi seiring dengan bagaimana engkau memperlakukan Allah dengan cara persembahan yang terbaik, maka Allah pun akan memperlakukan hidup kita, memberkati kita, mengisi setiap lumbung-lumbung kita dengan berkat yang terbaik, berkat yang berkelimpahan. Saya katakan tadi, kalau tidak dibarengi dengan iman, anggoso merhite haporsial, nonsen, omong kosong, semua itu hanya tinggal wacana saja, semua itu hanya tinggal bagaimana engkau berpikir terus dan memikirkan itu, tetapi tanpa engkau melaksanakannya. Lakukan supaya Tuhan memberkati hidup. Kalau di tahun yang sudah kita lalui, mungkin berkurang berkat kita terima, tetapi rombaklah, perbaikilah. Mungkin persembahan kita, sadar atau tidak kita sadari, tidak diindahkan Tuhan. Tetapi jangan mempersalahkan si A si B. Koreksilah, bercerminlah kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan tadi jelas dikatakan, bagian yang sulung adalah hak Tuhan, lemak-lemaknya adalah hak Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik. Janganlah engkau melakukan ritual ibadahmu hanya sebatas seremonial saja.
Waktu yang kau persembahkan kepada Tuhan pun harus menjadi waktu yang terbaik. Kalau untuk perusahaan engkau berusaha untuk tidak terlambat, karena engkau mau melakukan yang terbaik. Saya mau panjang bekerja, saya mau meniti karir, saya mau naik jabatan, saya mau mendapat penghasilan lebih. Tapi untuk Tuhan, engkau berikan waktu sisa-sisanya, ampas-ampasnya, tapi engkau mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Somo dia main. Kira-kira bagaimana itu? Apa kita anggap Tuhan itu bodoh? Bodoh sekali, lebih bodoh dari kita. Kalau engkau tidak mau ditolak, dan tentu ditolak pasti kita akan kecewa. Tapi Tuhan tidak menghukum engkau. Tuhan masih mengasihi engkau, seperti Tuhan mengasihi Kain. Berkuasalah. Dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Kuasailah dirimu, walaupun dia gagal, walaupun sudah diperingatkan, tetapi dia gagal, saudara. Ketika Kain sudah masuk ke dalam dosa membunuh adiknya, Tuhan pun masih sudi bertanya kepada dia, di mana adik? Oh, tapi Tuhan memakulingi si Kain. Orang bilang kalau tidak diomongi lagi berarti sudah tidak sayang, gitu ya, nama perlubasnya. Tapi kalau masih diomongi, masih ditanyai, walaupun sudah jatuh ke dalam dosa yang fatal, berarti kasih Tuhan masih ada kepada Kain. Alai tidak ada timuse. Tuhan tunjukkan kasih, tetapi Kain balas dengan kebohongan, dusta. Banyak orang pernah jatuh ke dalam dosa. Petrus pun menyangkal Yesus tidak tanggung-tanggung, 3 kali disangkal. Tetapi ketika ayam berkokok, bisa menyadarkan dia. Kadang saudara, orang yang mengingatkan kita, tetapi kita tidak sadar-sadar. Tetapi Petrus hanya dengan seekor ayam yang berkokok, dia sudah sadar. Kira-kira di mana yang salah? Jolmana namanya salah, orangnya yang salah kan? Orangnya yang salah. Dinasehati Tuhan dengan kasih sayang, tetapi Kain tidak mengindahkan nasihat. Sementara Petrus hanya dengan mendengar ayam berkokok, oh dia ingat betul, sudah pernah diingatkan ini. Lalu apa yang terjadi? Dia menyesal. Dia menangis, dia pergi ke tempat yang sunyi dalam kesendirian. Dia sesali dirinya. Dia tepuk dadanya, saudara. Dia minta ampun kepada Tuhan. Pengampunan terjadi. Bukan menjadi penghukuman, tetapi menjadi pengampunan. Berbeda dengan Kain. Kain dihukum karena bukan mau berterus terang, tetapi justru mencoba untuk mengkelabui. Dia anggap Allah itu setara dengan dia, seperti manusia biasa. Sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahkanlah segala yang terbaik untuk Tuhan. Dan berusahalah melakukan persembahan yang terindah.
Karena yang terbaik itu adalah bagian Tuhan. Jangan asal-asalan mempersembahkan segala persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau engkau tidak mau persembahanmu berakibat kepada penghukuman, maka persembahkan yang terbaik. Buat yang terbaik. Kalau engkau tidak mau persembahanmu berujung kepada malapetaka, apa hukuman Tuhan tadi dikatakan? Terkutuk. Ini tidak tanggung-tanggung, saudara. Terkutuklah. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan, apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau bisa saja mati-matian bekerja. Engkau bisa saja sekuat tenaga banting tulang siang dan malam bekerja. Tetapi karena Tuhan sudah lepaskan kutuk, sekuat-kuatnya engkau bekerja, tanah itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal lagi. Walaupun engkau pupuk sebanyak-banyaknya, engkau sirami setiap hari, tetapi karena Allah sudah menutup, mengunci berkat, dikatakan firman Tuhan, tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, mungkin kita punya kenalan atau punya orang yang kita tahu hidupnya pelarian. Kalau istilah sekarang mungkin DPO ya, daftar pencarian orang. Hidupnya itu tidak tenang. Hidupnya itu dihantui, dibayangi dengan ketakutan. Sampai Allah memberikan tanda kepadanya, tanda khusus. Karena Kain berprinsip, pasti aku akan dibunuh. Setiap orang yang bertemu dengan aku akan dibunuh. Tapi Allah tetap masih mengasihi dia. Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Tetapi selama hidupnya marsik korme. Saat Tuhan mati, sampai dia mati menderitalah dia. Karena dia menanggung akibat daripada perbuatan dosanya, membunuh adiknya Habil, yaitu orang benar, orang yang tidak bersalah. Hati-hati, jangan kita membunuh orang yang benar. Jangan engkau menyinggung orang benar. Jangan engkau menyakiti orang benar. Jangan engkau menganiaya orang benar. Jangan engkau ganggu dia, orang benar. Karena Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Mungkin kita bisa tertawa terbahak-bahak. Mungkin kita bisa merasa bahagia menyakiti orang yang tidak pernah menyakiti kita. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan membalas semuanya itu menurut perbuatan kita. Kalau kita Matius pasal 23 ayat 35. Matius 23 ayat 35. Demikian perkataan firman Tuhan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil, orang benar itu. Yang memberikan label kepada Habil adalah orang benar, bukan manusia. Saya bisa katakan kepada Bapak Parubas, dia orang benar. Tetapi belum tentu yang benar menurut pandangan saya benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang memberikan label orang benar kepada Habil adalah Tuhan sendiri. Orang yang tidak bersalah mulai dari Habil.
orang benar itu. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah pembunuhan. Jangan musik. Jangan engkau mengganggu, merecoki orang-orang benar. Tidak sedikit saudara orang tidak takut mengganggu orang beribadah. Padahal ibadah itu tidak mengganggu dia. Ibadah itu tidak merugikan dia. Ibadah itu tidak mengurangi pendapatannya. Orang baik-baik ibadah diganggu, diintimidasi, ditakut-takuti, diancam. Mungkin tidak akan ada perlawanan di sana, tetapi kata Tuhan, Tuhan akan menanggungkan itu bagi orang-orang yang melakukan yang tidak baik. Sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau menjadi orang yang mempersembahkan segala sesuatunya yang terbaik. Cobalah, berusahalah. Mungkin kita pernah ditolak, dan mungkin bukan hanya sekali, berkali-kali. Tapi sadarilah, renungkanlah, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau memberikan persembahanmu kepada pekerjaan Tuhan, walaupun hamba Tuhan yang menerima, walaupun gereja Tuhan yang menerima, tetapi yakinilah engkau sedang mempersembahkan untuk Tuhan. Kalau engkau masih beranggapan engkau memberikan kepada pendeta, engkau memberikan kepada sintua, kepada guru, maka engkau gagal memberikan yang terbaik. Tapi kalau dengan iman kita mempercayai kita memberi untuk Tuhan, maka terbukalah hati kita. Dengan kerelaan kita akan mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian penyembahan kita. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari awal Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan
persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dari awal kita akan pujian ini, Bapa, persembahkan tubuhmu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang. Mari angkat tanganmu, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami datang kepadamu pada hari ini, membawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami, Juru Selamat yang sudah berkorban, yang sudah rela mati, menderita, menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah putus-putusnya, yang selalu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, Engkau mengajari kami hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami seperti Habel yang boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk mempersembahkan yang terindah lewat iman percaya kami, yang boleh Tuhan menyemangati kami, membangkitkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang rela untuk berkorban bagi setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau baik dan sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Firman Allah yang sudah berbicara hari ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu yang. Terima kasih Roh Kudus. Kami tidak ingin jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi seperti apa yang dialami oleh Kain. Tapi kami ingin diubahkan oleh Tuhan. Kalaupun kami sering mengalami kesalahan, kalaupun kami Tuhan sering salah melakukan persembahan kami di hadapan, tapi biarlah lewat firman-Mu hari ini, kami akan boleh Tuhan memperbaiki segala sesuatunya, supaya kami boleh berkenan layak di hadapan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah hari ini. Berkati semua yang sudah mengambil bagian, baik lewat musik, baik lewat worship leader, bahkan pemberitaan firman dan persembahan pujian sudah dibawakan oleh kaum pemuda-pemudi. Semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan korban persembahan uluran tangan kami sudah kami persembahkan. Seberapapun yang boleh kami persembahkan, ajar kami Tuhan untuk boleh mempersembahkan yang terbaik buat hari-hari yang akan datang.
sehingga hidup kami akan menerima keberkatan yang daripada. Terima kasih Bapa kami yang baik. Umat-umat-Mu yang hadir hari ini diberkati semua. Tidak ada satupun yang pulang dengan hampa, tetapi firman yang sudah mengisi bejana hati kami, itulah memberkati kami. Berkati firman itu, supaya firman itu kami boleh renungkan. Firman yang berkuasa itu bekerja di dalam hati kami, sehingga hidup kami diubahkan, dibaharui, dan kami berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang. Ketika ibadah ini akan berakhir, sertai lindungi kami dalam setiap perjalanan. Tibakan kami Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan segala suatu aktivitas yang akan berlanjut, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Segala dosa pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Bersihkan, kuduskan, layakkanlah kami di hadapan. Inilah doa permohonan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mendengar, dan Tuhan Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Namanya Yesus, haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.